Gus Dar ini salah satu dari pembicara di acara seminar pengobatan yang diadakan oleh Heavenly Healing Team di bulan Februari tanggal 19 di Vape Hotel di Jalan Braga. Ya, insya Allah. Jadi konsep pengobatan ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi untuk para pemirsa, bila Anda berminat untuk mengikuti seminar ini termasuk workshop nanti di akhir acara, Anda bisa daftar lewat komentar atau bisa di fanspage kami Badan Supi. Anda bisa langsung lewat messenger. Nomor juga ada, informasinya di sana tertera, rundown acara, termasuk masalah tentang registrasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa Badan Supi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk edisi kali ini kita berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Itu pondok pesantren Kayu Sebatang. Jadi kita khususkan dalam edisi kali ini kita akan meliput salah satu pondok pesantren yang mempunyai tema yang sangat unik. Jadi temanya tema di alam terbuka yang kita nanti di akhir kita explore setiap sudut, setiap tempat, dan lokasinya kebetulan dekat dengan destinasi wisata di Kabupaten Bandung Timur, yaitu Dreamland dan rumah tahfidz, bukan rumah tahfidz, tapi kampung Quran mungkin. Untuk acara pembuka video pertama ini kita akan bahas masalah yang sedang viral, yaitu ada salah seorang, kita katakan oknum, yang melakukan tindakan asusila terhadap para muridnya. Untuk edisi kali ini kita hadirkan narasumber. Beliau seorang aktivis NU militan yang lumayan sangat sibuk, dan beliau bersedia menyediakan waktu untuk Badan Supi ini. Oke, kita langsung saja ke tema awal nih yang sedang viral. Beliau Gus Dar, seorang aktivis NU militan dan seorang pengurus dari MWC NU Cicalengka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Jadi tema kali ini kita akan bahas masalah yang sebenarnya saya agak riskan ya, agak kaku gitu kan membahas tentang bab asusila ini kan. Dalam pengetahuan saya, dimulai dari beberapa abad ke belakang ini tradisi pesantren khususnya di Nahdliyin. Jadi kejadian yang sangat biasa. Pertama, biadab kan. Dalam catatan sejarah pesantren tidak pernah terjadi perkara seperti ini. Yang kita soroti mulai dari definisi pesantrennya. Definisi pesantren menurut Undang-Undang Pesantren. Oke, bagaimana Gus tanggapan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak miris ya dengan pemberitaan tentang adanya oknum yang melakukan tindakan asusila terhadap anak didiknya, dan ini viral sekali, dan lebih memperhatikan bagi kami lembaga pendidikan pesantren terutama yang berada di keluarga besar Nahdlatul Ulama, pemberitaan yang di sana berbagai headline itu mencantumkan kata-kata pesantren itu. Maka mungkin perlu dan wajib klarifikasi apakah betul lembaga yang menjadi tempat terjadinya tindakan biadab tersebut adalah pesantren gitu. Nah, maka yang paling sederhana, kita sudah punya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang di sana sudah sangat jelas tentang pendefinisian apa itu pesantren. Saya bacakan aja bahwa pondok pesantren, daya, surau, munasa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dan ini ajaran ini kemudian tercermin dari sikap rendah hati, toleran, tawasud atau keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir dari sini aja sudah sangat jelas bahwa salah satu yang terpenting dari adanya lembaga pendidikan ketika ingin menamakan ini sebagai pesantren harus menanamkan keimanan dan ketakwaan, kemudian dicerminkan dari akhlakul karimah, dan tentu saja harus menyemaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka tindakan biadab itu kalau dikatakan di pesantren, saya pikir sangat kontradiktif sekali. Nah, ada lagi kemudian yang menjadi ciri khas daripada pesantren yang sering kami sebut sebagai rukun ma'had, ya, atau hal-hal yang memang harus terpenuhi agar sebuah lembaga pendidikan itu pantas disebut sebagai pesantren sesuai dengan undang-undang pesantren. Yang pertama, harus ada kiai. Itu syarat pertama kan? Syarat pertama. Kedua, harus ada santri yang bermukim di pesantren. Di mana tempat mukim santri ini? Di pondok atau asrama. Nah, kemudian harus ada masjid atau musola. Dan yang terakhir, yang kelima, dan ini menjadi ciri khas di lembaga pesantren, adanya kajian kitab kuning. Atau karena sekarang perkembangan pendidikan di pesantren berkembang, dalam undang-undang pesantren ini disebutkan dirosah Islamiyah, tapi dengan pola pendidikan mu'alimin. Metodologinya kan? Metodologinya aja. Artinya dirosah atau pembelajaran ilmu-ilmu keislaman yang dipadukan secara integral dengan pendidikan umum. Jadi ini termasuk dari sikap MWCNU sendiri kan, mengutuk tindakan. Jelas kami sangat mengutuk, terutama ya jelas jangankan dibenturkan dengan ya konsep pondok pesantren gitu, dibenturkan dengan ajaran Islam dan akhlakul karimah secara umum pun yang diajarkan di pendidikan non pesantren, ya ini sangat memalukan dan memilukan sekali gitu. Ya yang kita angkat ini bukan masalah tentang motifnya si oknum terjadi ini kan. Ini pemberitaan kan akhirnya jadi bola liar. Yang kita soroti itu masalah tentang kalimat pesantrennya itu kan, yang kita garis bawahi kan. Apakah si oknum ini apakah sesuai dengan tadi undang-undang pesantren yang disebutkan nomor 18 2019 ini, tadi syarat-syarat terpenuhi tidak? Itu kan secara sekilas bagian dari peraturan kan, regulasi yang ada. Iya. Tapi kalau kita melihat kearifan lokal yang jadi tradisi khususnya di Nahdliyin, kan jelas. Misalkan tadi yang pertama ada kiainya. Ada kiai, betul. Ini kan kita harus tahu kan latar belakang, backgroundnya kan, track recordnya seperti apa kan. Iya betul, makanya dalam undang-undang pesantren setidaknya yang pernah saya ketahui bahwa untuk menjadi seorang kiai saja di sebuah pondok pesantren itu nggak sembarangan gitu. Yang jelas harus memiliki kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang sangat mendalam. Adapun penyebutan di undang-undang pesantren juga diakui ada kiai, buya, ajengan, termasuk sana dia. Buruta, dan terutama itu karena biasanya seorang kiai di pondok pesantren itu merupakan alumni dari pesantren sebelumnya. Pesantren sebelumnya juga alumni dari pesantren sebelumnya, yang artinya bahwa silsilah sanad keilmuan ini sangat terjaga sampai Rasulullah SAW. Ini kan kalau lihat kondisi khususnya zaman sekarang kan, yang serba instan dengan adanya media sosial. Jadi pelebelan dalam tanda kutip yang tadi disebutkan. Ini kan yang pertama pelebelan itu diakui sih
pertama sanad, geografi, tadi sosok kiainya, kompetensi keilmuannya. Di satu sisi kan ada juga pelabelan-pelabelan dari masyarakat. Iya. Nah, ini kan yang kita jadi rancu kan. Iya, betul. Nah, ini mungkin salah satu ya masalah kita gitu kan. Ya harus hal-hal yang sangat penting itu masyarakat harus memahami kan. Ya jelas, saya pikir ya masyarakat harus kritis berkaitan dengan, ya mohon maaf tadi dalam tanda petik, mungkin ada kiai yang instan atau mungkin kiainya honoris causa. Iya. Dengan honoris causa. Tapi tetap kok, insya Allah masyarakat bisa mengidentifikasi, terutama di kampung-kampung ya, karena biasanya ketika masyarakat memberikan satu panggilan penghormatan pada seseorang dengan sebutan kiai atau ajengan, kadang yang paling pertama dilihat itu bukan dari sisi keilmuan, tapi dari cerminan akhlak, Sosok akhlakul kan. karimah, sosoknya itu. Ya kan, jadi kalau pelabelan kita tidak masyarakat, itu kecintaan masyarakat Iya. kan. Tapi ketika kita menitipkan, nah ini menjadi masalahnya. Iya. Nah, maka ya dengan adanya kejadian seperti ini, dan kita pun sejak awal sering mengkampanyekan hati-hatilah menitipkan atau memberikan pendidikan anak dengan memasukkan ke sebuah lembaga pendidikan. Karena ini faktanya kan seperti ini. Ada sebuah lembaga pendidikan, di sana jelas atau juga mengajarkan ilmu keislaman, tapi ternyata ya naudzubillah, jangankan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai harapan orang tua si peserta didik gitu kan, tapi ya kenyataannya ya kita tahulah dengan ini sangat viral sekali. Nah, makanya harapan saya, berhati-hatilah ketika memasukkan atau memberikan pendidikan kepada para putra putri kita. Kalau saran saya tegas, masukkanlah ke sebuah pesantren yang jelas sanadnya, jelas kiainya, jelas pembelajarannya, dan jelas pendidikan akhlakul karimahnya. Dan termasuk di tradisi Nahdien sendiri, ini sejarah kita buka, tidak kekurangan kan stok pondok ataupun stok kiai kan. Oh enggak, kita sangat banyak sekali. Yang jadi permasalahan ini framing media tadi kan masalahnya kan. Nah Ini kan baru satu kasus asusila. iya, Harusnya kan media lebih mengangkat ke hal yang lain. Contoh misalkan masalah tentang toleransi. iya. Maka kemudian ada, kalau dulu pernah ada satu penelitian di pondok pesantren, kebetulan di pesantren tempat saya belajar dulu, pesantren Tebu Ireng, yang dilakukan oleh Yaiza Masari Tofir kalau tidak salah, sehingga memunculkan salah satunya ini yang masuk Poin-poin. dalam undang-undang pesantren harus ada KIA, bahwa yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya ada kiai, ada asrama, kobong mungkin kalau di Sunda, ada masjid, ada santri, ya jelas ada pengajian kitab kuning. Dan ini masih berlaku dan masih banyak di perkampungan pesantren-pesantren yang memang mengajarkan ya sistem salafiyah seperti ini. Tapi ini sedikit pengalaman saja. Saya di pesantren Tebu Ireng itu kisaran 93 sampai 99 hampir jarang ketemu perempuan itu. Jadi kan di tradisi Nahdien kan dipisah. Iya, kebetulan saya santri sekitar 4.000-an kalau dulu. Ya laki-laki semua gitu. Ketika belajar di Madrasah Sanawiyah pun ya laki-laki semua, di Madrasah Aliyah laki-laki semua. Bahkan gurunya pun laki-laki semua. Kayak kalau melihat kejadian seperti ini kan berarti ada jarak yang sangat dekat tuh, antara si oknum, apa namanya, oknum, bukan kiai Ya bukan kiai, tapi ini benar-benar oknum. sangat dekat sekali dengan peserta didiknya, yang itu sebetulnya yang masih tabu lah di kalangan Ini kan pesantren. rentang waktunya menurut pemberitaan kan dari 2016 sampai 2021, itu cukup panjang kan, 5 tahun kan. Iya, berarti ya saya
pandangan dari luar gitu kan, ketika melihat sebuah institusi lembaga pendidikan seperti itu, santri memang diasramakan tapi tepatnya mungkin boarding ya. Diboardingkan, kemudian ada interaksi yang sangat dekat antara si pendidik dengan santrinya atau peserta didiknya, ya sehingga ya terjadi seperti itu. Kalau di kami di pondok pesantren, walaupun metodologinya tadi mu'alimin atau asriyah, ya, kontemporer, klasikal, madrasi dan sebagainya, tetap kok ada pemisahan. Ada santri putra, santri putri. Dan biasanya yang mengasuh santri putri itu ya oleh bunyai. Dan itu hampir apa? Secara umum di pondok-pondok Nahdien kan seperti itu kan? Iya, secara umum di pondok-pondok Nahdien seperti itu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ya ada juga Pak Kiai, kalau kami menyebutnya Pak Yai, yang kemudian mengasuh di pondok pesantren putri. Tapi tetap ada jarak kok. Jarak itu bukan dipisahkan oleh jarak antara kiai, dekatnya kiai dengan doi ini, tapi menjadi jarak itu justru dibangun dari adab, etika yang dibangun di pesantren. Ini nih yang jadi sorotan. Ketika rentan waktu 5 tahun, tadi disebutkan dalam undang-undang pesantren, di antara yang dikajinya kan tadi referensi kitab-kitab kuning. Iya. Dalam pengertian di situ kan ada include kan, ada tentang adab, tentang akhlak kan? Iya. Dan yang paling pertama ini semacam MKD kalau di kampus, mata kuliah dasar yang harus diajarkan dan juga harus diserap secara keilmuan adalah etika. Bukan hanya etika kepada atau etika bagaimana kita seharusnya bergaul di masyarakat, tapi ketika mencari ilmunya pun ya kita dididik melalui taklim muta'alim. Kalau di kami di Tebu Ireng dulu melalui kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah dari situ kami menjadi tahu bagaimana kami sebagai santri seharusnya bersikap pada kiai. Ini termasuk berlaku kepada santri-santri perempuan kan, ini ditanamkan kan? Iya, jangankan ya jujur aja, ketika ya jangankan untuk mendekat dalam pengertian ya tanda kutip negatif gitu. Kita melihat kiai saja sudah menunduk kok. Pun demikian kiai pun ya seperti itu. Sehingga hubungan santri dengan kiai itu betul-betul dibangun dalam ya etika. Dan ini tradisi telah berjalan ya beberapa abad yang lalu kan. Iya. Sejak Kanjeng Sunan Ampel memang seperti itu. Jadi dalam obrolan kita kali ini kita maksudnya seperti ini nih. Kita ingin membukakan, ingin memberi pengertian kepada masyarakat bahwa sejarah ini berlaku dalam tradisi pondok pesantren yang ada di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini dalam catatan sejarah tidak ada terjadi seperti ini. Iya betul. Jadi visi misinya jelas kan. Iya. Ponpes yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi ketika seorang menitipkan itu pengkaderan kan jelas. Kita contoh sejarah. Iya. Ketika Syekh Khalil Bangkalan mengkaderkan mendidik sehingga melahirkan para muasis. Betul. Terus kita dari pesantren Tebu Ireng sendiri menghasilkan seorang ulama yang sekaligus negarawan kan seperti itu kan. Jadi masyarakat ini hampir sudah lupa kan tentang sejarah-sejarah ini, bagaimana bangsa ini dibangun. Iya, sebetulnya ada sekali lagi dari awal ada perbedaan yang sangat signifikan antara sistem pondok pesantren dengan boarding school yang sementara ini oleh sebagian emang ini lagi-lagi diminati kan masyarakat kan. Tapi sesungguhnya sistem pondok ini terutama di kalangan Nahdliyin ya sudah sangat mengakar di Nusantara ini gitu ya. Sehingga Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur Allah yarham pernah menyebut bahwa pesantren itu sebagai sebuah subkultur. Sebuah subbudaya yang di sana mencerminkan identitasnya tersendiri
Dan identitas itu yang paling unik adalah dari ya ajaran-ajaran ya, terutama penanaman ya akhlakul karimah. Sehingga Gus Dur menyebutnya sebagai sebuah subkultur gitu. Nah itu mungkin yang sangat membedakan. Jadi ya mohon maaf seandainya masih ada media yang memberitakan bahwa ini adalah pondok pesantren, saya dan kami dari MWCNU Cicalengka ya sangat keberatan. Karena ya dari sisi pemenuhan rukun ma'ad aja mungkin tidak pantas disebut sebagai pondok pesantren. Dan ini emang tugas dari pemerintah sendiri kan, ketika payung hukumnya sudah ada jelas, ya seharusnya kan itu ada filter kan. Iya. Nah makanya ya ini juga mungkin jadi rekomendasi kepada ya Kementerian Agama, karena dalam konteks pendidikan pesantren hari ini memang mensyaratkan berbagai administrasi pesantren, diantaranya izin operasional gitu. Ya kalau melihat kasus seperti ini, seandainya pernah Kementerian Agama memberikan izin operasional pada lembaga ini, ya mohon untuk dicabut lah. Dan kedepannya Kementerian Agama harus lebih selektif, betul-betul yang melakukan ya verifikasi ke lapangan dan sebagainya untuk memastikan bahwa ini layak dan pantas disebut sebagai lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Dan seharusnya mungkin sebaiknya seperti ini kalau berjalan di ya daerah-daerah pinggiran kan. Jadi fit and proper test ini diberlakukan dengan melibatkan ormas-ormas keislaman di antara Nahdlatul Ulama. Contoh misalkan kasus seperti ini, ketika datang ke pesisir lah, ke kampung, punya modal, punya ada label dari masyarakat, terus tiba-tiba mendirikan. Ya seharusnya kan ada fit and proper test dulu kan tadi. Tentang kompetensi masalah keilmuan dan termasuk sanad itu hal yang sangat penting kan. Ya betul, saya sangat setuju sekali, dan alhamdulillah sebetulnya secara kelembagaan di keluarga besar Nahdlatul Ulama sebetulnya kita sudah punya lembaga yang diharapkan konsen untuk mengurusi pesantren, yaitu RMI ya. Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Ya untuk Nahdlatul Ulama sendiri kan sudah aman. Ya, sebetulnya sudah. Jadi yang ingin kita bahas di sini dalam tanda kutip di luar ini nih. Itu tuh. Harusnya kan ini ada tindakan yang ya maksudnya gini lah, melibatkan pertama masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama. Yang lebih aman ya bukannya kami ya takabur untuk menyatakan bahwa dengan melibatkan Nahdlatul Ulama. Ya, ini kan sejarah kan, fakta sejarah kan. Karena kita memang ya mewarisi tradisi pesantren di Wali Songo, kemudian berkembang yang secara substansi keilmuan dan apa yang diajarkan itu terus bersanad. Adapun perkembangan metode itu hanya sebatas metode saja, tapi substansinya tetap ada ruh-ruh pembelajaran keislaman pesantren yang konon itu diakui juga oleh tokoh pendidikan dahulu, Ki Hajar Dewantara, bahwa sistem pendidikan yang paling bagus ya sistem pesantren ini gitu. Nah, makanya pada pemerintah ya libatkanlah kami terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendirian pesantren dan sebagainya. Insya Allah kami ada RMI Rabithah Ma'ahid Islamiyah yang bisa digandeng untuk melakukan pemetaan dan verifikasi data mungkin ke depannya berkaitan dengan layak tidaknya sebuah institusi disebut sebagai pondok pesantren. Ya jadi permasalahan kan ini menamakan lembaga pendidikan. Kalau secara pribadi ya kita ya misalkan ada perbedaan secara paham. Secara pribadi kita sudah biasa itu kan ikhtilaf kan. Ini jadi masalahnya lembaga menamakan lembaga pendidikan. Nah itu jadi masalahnya. Ini satu kasus tentang asusila. Ada kasus-kasus lain kan. Tadi disebutkan bahwa pesantren itu subkultur. Poin yang kedua adalah seharusnya ketika
seseorang mendirikan pondok pesantren ini melihat dalam kultur setempat. Iya. Satu contoh misalkan di dalam undang-undang pesantren disebutkan kan kajian kitab kuning. Iya. Dalam pengertian tanda kutip, ini kan disesuaikan dengan kultur kita. Iya, betul. Contoh misalkan ketika ada wacana dalam tanda kutip mensuriahkan, ini kan tidak sesuai dengan kultur kita kan. Iya. Ya saya sangat setuju sekali bahwa ya karena memang pesantren ya apa ya subkultur gitu. Artinya yang pertama hidup di masyarakat, sehingga harus mencerminkan ya etika masyarakat yang berlaku di sini. Seperti inilah Pondok Kayu Sebatang ini kan bagaimana didesain sedemikian rupa ini, alhamdulillah. Dan jelas kultur di sini ya sangat mendukung sekali, bahkan pesantren mendukung berlakunya kultur di sini, nggak ada pertentangan. Nah maka ya ke depan memang ya tugas kita juga gitu, karena mungkin pemerintah ya terbatas, tenaga yang dimiliki terbatas, tapi setidaknya ketika kami dilibatkan dalam tadi hal-hal yang berurusan dengan pesantren, ya insya Allah ya kedepannya mudah-mudahan ya aman gitu, karena dan ini ini pun saatnya kan kan merugikan pemerintah juga. iya ya, ini saatnya termasuk di daerah-daerah seperti kita pinggiran ini, saatnya kita pondok pesantren tetap menjaga tradisinya, kulturnya. Iya. Tapi kita melihat perkembangan zaman gitu. Bukan kita harus beralih, kita bukan bertransformasi gitu kan, bukan kemundurannya, tapi langkah kita tidak seperti ya yang terjadi seperti ini. Iya. Mereka kan digemborkan lewat media, digebiarkan lewat media. Sedangkan dalam tradisi-tradisi di Nahdien sendiri kan lebih ke apa ya? Menjaga tradisi itu tidak go publik gitu kan. Ya justru ini kan bagian dari apa ya, pencerminan akhlakul kalimah di pesantren itu ya dengan menjaga ya tradisi. Contoh misalkan segini aja lah. Definisi misalkan bersih, suci. Itu kan pesantren santri punya definisi sendiri. Wah yang dimaksud suci itu tidak ada najis, yang selesai. Maka ketika menggunakan ya busana ya yang penting tidak najis gitu misalkan, bisa beribadah. Di luar kan beda, bahwa yang dimaksud bersih itu ya tidak ada noda dan lain sebagainya, padahal belum tentu noda itu dengan najis. Itu dari satu sisi misalkan salah satu contoh kecil. Belum lagi kenapa kemudian disebut sebagai subkultur, karena ya pesantren ini punya nilai-nilai yang berakar pada tradisi dan terutama diwarisi juga dari ya tradisi apa namanya ya tradisi para pendahulu salafus sholih, sehingga ya hari ini saya pikir yang paling aman ya masukkanlah para putra orang tua sebagai simbol kepada masyarakat ya di pondok pesantren yang jelas tradisinya, jelas sanadnya. Adapun di luar sana ya mohon maaf, bukan berarti kami mengerdilkan. Dan ini baru salah satu kasus kan, belum lagi tentang masalah tentang tadi intoleransi dan radikalisme. Iya. Dengan bungkus ya wadah berbentuk ya kita tahulah, kita mau seperti itu kan. Ya ini jadi PR gitu, khususnya untuk kaum Nahdien kan ya. Ya betul. Ya artinya kan saya sangat bersyukur sekali bahwa alhamdulillah lahirnya undang-undang pondok pesantren ini, artinya undang-undang ini berangkat betul-betul dari kondisi real di pondok pesantren yang telah mengakar di Nusantara ini. Makanya di sini ya pondok pesantren jelas tidak boleh adanya atau mengajarkan intoleransi. Karena tradisi pesantren itu ya toleran. Kalau ingin studi bagaimana toleransi para santri juga secara kelembagaan pondok pesantren, bolehlah misalkan ke pesantren dulu tempat saya belajar di Tebu Ireng. Itu betul-betul toleransi, bukan hanya antar santri, karena kebetulan santri cukup banyak dan itu hampir dari setiap wilayah di Indonesia itu ada, dari Papua, dari Sunda, dari Jawa.
Betawi semuanya ada di sana. Ya kita ya sama-sama belajar, dan bahkan mungkin tidak heran kenapa kemudian ketika Ki Abdurrahman Wahid, Gus Dur kebetulan juga keluarga besar dari Tebu Ireng, mantan presiden keempat, dimakamkan di Tebu Ireng. Itu yang ziarah bukan hanya dari, Termasuk non muslim banyak kan? banyak sekali non muslim. Bahkan ketika beliau belum wafat pun Tebu Ireng sudah biasa kedatangan tamu-tamu non muslim, bahkan etnis Tionghoa. Bahkan dulu di Jombang pernah etnis Tionghoa se-Kabupaten Jombang itu ketika ada kerusuhan yang itu konon ya etnis Tionghoa sangat terancam, mereka datang ke pesantren Tebu Ireng untuk meminta perlindungan, dan itu oleh Pak Kiai Yusuf Hasim, Pak Ud kalau tidak salah, ya sangat dilindungi, karena memang begitulah seharusnya kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim. Gus Dar ini salah satu dari pembicara di acara seminar pengobatan yang diadakan oleh Heavenly Healing Team di bulan Februari tanggal 19 di Vape Hotel di Jalan Braga. Ya, insya Allah. Jadi konsep pengobatan ini terbuka untuk umum, kan? Terbuka untuk umum. Silahkan pada masyarakat umum untuk daftar. Kita di sana akan bersama-sama belajar untuk ya menerapi diri sendiri terus-terusan sehat melalui, Jadi konsep aswaja kan? jelas ini Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dan ini khas kita gitu. Jadi ini kan program yang diinisiasi oleh Heavenly Healing Team, terus medianya Belad Supti, dan ikut bekerja sama dengan MWC Iya. NU Cicalengka. Iya, ini acara yang sangat bagus sekali karena membekali diri kita bagaimana kita hidup sehat, dan Islam secara umum bahkan menjadi salah satu tujuan syariah adalah menjaga hayat kehidupan kita. Maka kita dianjurkan untuk sehat gitu. Nah, kenapa kemudian ada tradisi atau ada sistem cara sehat seperti ala Sufi ini kemudian ingin kita kampanyekan, bahkan di Nahdlatul Ulama sendiri dan saya sendiri insya Allah nanti memberikan materi tentang healthy life ala Nahdiyin, karena orang NU itu sehat-sehat kan. Kalau tidak sehat gak mungkin lah. NU kemudian hari ini alhamdulillah Masih eksis. tersebar di berbagai negara gitu. Jadi untuk para pemirsa, bila Anda berminat untuk mengikuti seminar ini, termasuk workshop nanti di akhir acara, Anda bisa daftar lewat komentar atau bisa di fanspage kami Belad Supti. Anda bisa langsung lewat messenger, nomor juga ada, informasinya di sana tertera, rundown acara, termasuk masalah tentang registrasinya gitu. Jadi tanggal 19 Februari dari jam 9 sampai jam 5 di Vape Hotel di Jalan Braga, Kota Madia, Bandung. Di bulan Februari ya? Bulan Februari. Di acara bersama Heavenly Healing Team yang diketuai oleh Syekh Salahuddin Al-Hafid, terus dari Belad Supti dan dari MWC NU Kecamatan Cicalengka. Jadi konsep untuk MWC ini MWC Go Internasional mungkin. Mungkin itu saja. Subscribe dan share terus channel ini dan dukung kami sebagai media dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.